Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang sebelumnya viral di media sosial. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi setelah penyidik menerima laporan dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Oktober lalu. Bukan, di seberang ini lote. Ya, Pak, di tempat apa? Bu, nggak mau, Bu. Nanti kita cari lagi, Bu. Ibu sabar, Ibu tenang, kita cari lagi ya. Kita cari lagi, dari orang lain. Korban merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya yang menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Dalih transaksi jual beli tersebut digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Setelah 2 hari disandra, salah satu korban berhasil kabur dan melapor ke polisi, sehingga penyidik bergerak cepat menyelamatkan 3 korban lainnya. Indra, siapa Haji? Haji, namamu siapa? Haji. Namamu siapa? Indra. Suaminya Desi. Ini sekarang saya minta kamu balik badan. Sekarang buka baju balik badan. Saya mau lihat. Buka baju balik badan. Cepat, kau juga. Kau juga. Ini ya, bukti ya. Ini satu. Ada lagi nih. Jadi total ada 9 orang yang sudah diamankan atas dugaan peristiwa pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur di pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan juga dipersangkakan dengan pasal pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil yang digunakan untuk membawa korban, plat nomor palsu, serta senjata airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Saat ini penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif dibalik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Jurnalis TV melaporkan. Dan pemirsa, lebih jelas soal terbongkarnya kasus penculikan disertai penyekapan dan penganiayaan berkedok jual beli mobil fiktif. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Pertama, sudah bergabung bersama kami Panitera 3 Subdirektorat Resmob Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Polisi Fani Atar Hidayat, dan juga sudah tersambung Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, AKP Atar dan juga Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Naila, selamat sore Mas Atar. Ya, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Sebelum saya ke Prof. Adrianus untuk mengungkap sebetulnya kalau dilihat dari sisi kriminolog modus yang dilakukan ini seperti apa, saya ingin ke Pak Atar. Kami ingin konfirmasi dulu Pak, sebetulnya jumlah korban itu ada 4 atau 5? Karena ada informasi simpang siur yang beredar. Untuk saat ini jumlah korban ada 4 Mbak. 4 korban, 1 perempuan dan 3 orang pria ya Pak? Baik. Betul, Pak. Pak Atar, boleh dijelaskan lagi modus dari para pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dalam menjalankan aksinya, Pak? Untuk modus, setelah kami dalami, mereka menggunakan modus jual beli mobil, Mbak. Di mana pada itu sang korban ditawari mobil dan berniat untuk membeli mobil. Namun demikian, ketika sampai di lokasi, mereka diamankan secara paksa oleh rombongan tersebut, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, diamankan secara paksa. Ini dalam artinya diculik begitu ya. Waktu itu seperti apa peran dari masing-masing tersangka? Untuk peran dari masing-masing tersangka, ada peran yang menyediakan rumah, ada peran yang eksekutor sebagai eksekutor, ada peran sebagai pemancing untuk jual beli mobil kendaraan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, ketika ditemui di wilayah Prof. Adrianus, ini kalau melihat modusnya yang dilakukan oleh para pelaku, ini sebetulnya modus yang sudah pernah dilakukan ya. Kita juga pernah lihat ada informasi atau berita-berita sebelumnya. Tapi kalau penelusuran Anda ini sindikat lama atau seperti apa? Yang pertama, selamat ya kepada teman-teman Resmob Polda Metro Jaya. Ini gercep ini, ya langsung dalam
waktu singkat kegulung semua. Yang kedua, kemungkinan juga tergulungnya kelompok ini juga karena boros ya, ada 9 orang, lalu kemudian sekali kegulung, sekali ketangkap satu, ketangkap semua, begitu ya. Dengan kata lain, amat mudah untuk mencapai semuanya, mengingat tampaknya kelompok ini hanya siap untuk melakukan, tapi tidak siap kalau gagal gitu. Ya sehingga kemudian lalu dengan mudah tercokok semua. Dan yang ketiga adalah bahwa kenapa saya katakan ini boros, mengingat sebetulnya kalau tadi Mbak Naila bilang bahwa kasus ini bukan kasus modus yang pertama, betul sekali bahwa pada modus-modus yang lalu itu bisa dilakukan dengan 2-3 orang dan lebih sulit ya, karena dengan kata lain melibatkan lokasi yang jauh sehingga kepolisian terpaksa harus mengejar di lokasi yang berbeda-beda misalnya. Nah ini sudah banyak, lalu kemudian ada pidana lain yang dilakukan ya selain daripada jual beli fiktifnya ya. Dengan kata lain dengan kata lain bukan hanya soal penipuannya, tapi juga soal perampasan, dan bahkan juga katanya ada juga soal penggunaan atribut kepolisian ya. Dengan kata lain itu ada pidana baru tuh gitu ya. Dan sekali lagi ternyata lalu mudah tergolong, ini mengindikasikan bahwa memang tidak ada kejahatan yang sempurna, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Alhasil kemudian lalu semua rencana tersebut dapat dengan mudah dibongkar. Demikian. Baik. Pak Atar, ini sebetulnya hasil temuan dari pihak kepolisian, sindikat kejahatan atau gimana? Untuk sindikat kejahatan masih kami dalami, Mbak, apakah ini terlibat dengan sindikat kejahatan atau tidak. Namun demikian untuk kejadiannya dan apa yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, di mana kami terapkan untuk saat ini pasal 333 merampas kemerdekaan seseorang dan 368 mengenai perampasan. Untuk itu kami nanti akan dalami lagi terhadap kaitan pasal yang nanti akan kita sangkakan, Mbak. Pengakuan dari para tersangka ini pertama kali melakukan aksinya atau sudah pernah melakukan modus serupa, Pak Atar? Pengakuan dari tersangka untuk saat ini baru pertama kali melakukan, Mbak. Baik, kita kembali ke Prof. Adrianus. Prof, kalau Anda melihat, ini sebenarnya bisa dibilang mungkin ya, ini masih dalam penelusuran pihak kepolisian ya, tapi kalau kita lihat dari modusnya begitu bukan pertama kali, tapi kalau Anda melihat ini kan tidak terlalu profesional ya dalam menjalankan aksinya. Jadi kalau menurut Anda ini modusnya sudah pernah dilakukan atau belum? Mbak, terus terang saya tertarik dengan tampilan gambarnya yang memperlihatkan wajah ya atau sosok para pelaku yang kelihatannya kinyis-kinyis nih ya, orang-orang yang rapi-rapi, mengindikasikan kelas menengah gitu ya, dan kemudian juga teman-teman kepolisian mengambil mereka dari rumah mereka yang kelihatannya rumah-rumah yang kelas menengah juga gitu ya. Nah, nampaknya itu yang memang mengindikasikan siapa mereka. Mereka bukan orang yang sebetulnya melakukan kejahatan karena terdesak uang. Ini dugaan saya ya. Lalu juga bukan orang yang profesional dalam arti sudah berkali-kali melakukannya. Tapi lebih karena mereka berkelompok lalu mungkin ada satu orang yang menjadi otaknya, lalu kemudian mengatakan bahwa ayo kita lakukan ini gitu ya, dan semua yang lain nggak bisa tidak mau atau tidak mampu menolak, maka kemudian lalu melakukan kejahatan ini secara sedikit serampangan ya. Jadi itu saya lihat dari dari gestur ya, saya memang bukan kriminolog yang menganut pandangan biologis ya, namun kalau kita lihat dari segi tampilannya saja ini kelihatannya bukan pelaku-pelaku yang biasa main ya di bidang seperti ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Atar, apakah sudah diungkap oleh pihak kepolisian siapa tersangka yang menjadi otaknya, identitasnya seperti apa, usianya atau bagaimana? Baik, betul, Mbak. Seperti kata Prof. Adrianus, memang untuk pelakunya otaknya ada satu saat ini, Mbak, dibantu dengan rekannya lagi satu, Mbak, yaitu inisial saudara A dan saudari N, Mbak. Seperti itu, Mbak. Saudara A dan saudari N, perannya masing-masing, Pak Atar? Untuk saudari N memancing orang untuk membeli mobil, sedangkan saudara A mempersiapkan semua operasionalnya, semua pengaturannya, jadi diotakin oleh saudara A, Mbak. Seperti itu, Mbak. Adakah di antara para tersangka ini yang merupakan residivis, Pak Atar? Untuk saat ini, setelah kami dalami, belum ada yang residivis, Mbak. Belum ada ya, tapi rentang usianya sepertinya kalau saya lihat dari visual di layar kaca ini sepertinya masih pada muda-muda ya Pak Atar ya? Betul, di antara 26-an sampai 35-an, Mbak. Baik, usia yang masih cukup muda. Ini kalau Anda
ditelusuri lagi Pak dari pihak kepolisian, apakah ada keterkaitan ini para tersangka, hubungannya antara satu tersangka dengan tersangka lain ini seperti apa ya? Gimana, Mbak? Mereka apakah sudah saling kenal cukup lama atau direkrut ketika memang lagi melakukan modus kejahatan saja atau seperti apa? Untuk para tersangka belum sepenuhnya saling mengenal satu sama lain sebelumnya, Mbak. Jadi memang ada sistem perekrutan dan segala macamnya. Memang ada beberapa orang yang saling mengenal, namun beberapa lagi yang anak buahnya tidak saling mengenal, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof, kalau dilihat dari usianya 26 sampai 30 tahun, masih banyak yang cukup muda di situ. Ada 9 orang tersangka dan mereka tidak begitu saling mengenal. Ada perekrutan dalam tindakan kejahatan ini. Anda menilainya seperti apa ya, Pak? Tadi agak beda dengan dugaan saya tadi. Saya tadi menduga mereka adalah kelompok bermain ya, kelompok yang kemudian lalu kongko dan kemudian lalu punya pikiran menyimpang ya. Nah ternyata sebagaimana dikatakan oleh Pak Atar bahwa ada di antara mereka yang memiliki hubungan kerja ya, jadi anak buah begitu. Dengan kata lain tentu saja sebagai anak buah, sebagai staf ya tentu tidak berani mengatakan tidak ya, ngikut saja. Ya alhasil kemudian begitu mereka ditangkap ya nyesel tuh ketika mengikuti perintah dari atasannya yang ternyata melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira menjadi penting ya untuk kepolisian segera menangkap, segera membebaskan pelakunya karena kembali tadi bahwa tentu kelompok ini akan berpikir begini. Setelah uang berhasil diperoleh, lalu tentu saja kan si korban akan menyanyi kan, akan meminta pertolongan. Maka lalu akan ada kemungkinan dari mereka untuk berpikir bahwa kita lenyapkan saja, kita habisi saja. Mengingat tentu saja tidak akan aman bagi mereka untuk misalnya melepaskan korban di tengah jalan, pasti akan menimbulkan kesulitan kepada mereka, maka tentu akan mereka habisi misalnya. Saya nggak tahu apakah ini sudah terbersit dari mereka, sehingga kalau misalnya terbersit dan memang sudah merencanakan, ya saya kira sudah kena pasal baru tuh, ya misalnya tentang percobaan pembunuhan misalnya. Dengan kata lain memang betul bahwa ini satu hal yang bagus betul, kepolisian segera bisa mengungkap pelakunya dan menyelamatkan korbannya sebelum kemudian pelaku bisa berpikir yang lebih jauh tentang korbannya. Demikian. Prof. Adrianus, kalau Anda lihat dari sayatan atau bekas luka, seperti ini luka cambukan ya yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban, ini tergolong cukup parah ya kalau saya lihat begitu. Kalau Anda melihatnya ini dilakukan oleh penjahat amatir atau seperti apa? Saya nggak bisa melihat bagaimana luka itu terjadi, apakah itu luka yang memang merupakan luka cambuk, luka pecut gitu ya, atau luka tergesek ya. Dengan kata mungkin saja luka itu tergesek akibat dari mereka disekap dalam satu ruangan sempit atau dalam satu misalnya bagasi kabin misalnya yang mobil yang sempit sehingga lalu kemudian menimbulkan gesekan. Bisa juga karena adanya jeratan tali yang kuat sehingga kemudian lalu menimbulkan luka pada kulit. Saya kira perlu ada semacam penelaahan, paling nggak testimoni dari korban tentang apa sebetulnya sebab dari luka-luka tersebut. Demikian, Mbak. Pak Atar, temuannya bekas cambukan ini menggunakan selang dan gantungan baju atau apa temuan dari pihak kepolisian? Kalau dari keterangan yang kita ambil dari para korban dan para tersangka yang kita amankan, Mbak, mereka melukai punggung para korban dengan menggunakan hanger yang dari kawat dan juga dari selang sama dari rotan, Mbak, dengan menggunakan rotan. Demikian, Mbak. Itu dilakukan berapa kali dalam sehari itu sehingga sepertinya lukanya memang sangat parah dan juga informasinya bahwa ketiga pria yang menjadi korban itu saling mengobati satu sama lain begitu ya, Pak Atar? Iya, betul, Mbak. Betul. Itu dilakukan berulang kali di saat malam hari, Mbak. Karena pada saat penyekapan ini kan tergolong dari hari Sabtu, Minggu, Senin malam, jadi 2 hari 3 malam, Mbak. Jadi dia dilakukan di setiap malam, Mbak. Oke, apalagi keterangan dari para korban yang bisa disampaikan oleh temuan dari pihak kepolisian saat ini, Pak Atar? Untuk saat ini kondisi korban sudah kami pulangkan kepada keluarganya dan sudah diberikan pengobatan. Dan untuk keterangan dari korban, mereka merasa senang karena sudah bisa kita selamatkan, karena selama ini pada saat dilakukan penyekapan,
Mereka merasa dirinya tertekan dan juga merasa sakit karena setiap hari dicambuk, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Atar, untuk istri korban yang berhasil melarikan diri di waktu subuh ya sekitar pukul 5, ini bagaimana juga kondisinya? Apakah mengalami luka? Kalau jadi ya antara 3 orang yang laki-laki dan 1 orang perempuan yaitu istri korban itu dipisah kamarnya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi kenapa yang 3 orang ini tidak bisa kabur, Pak? Karena 3 orang kamarnya terkunci. Kalau yang 1 orang ini kebetulan yang istrinya yang berhasil melarikan diri ini dia tidak dikunci. Dan pada saat itu penjaganya sedang pada tidur, makanya dia bisa keluar dari rumah tersebut, Mbak. Apakah Setelah 2 hari ada disekap. temuan penyalahgunaan narkotika, Pak, dari para tersangka? Untuk sampai saat ini tidak ada temuan penggunaan narkotika, Mbak, karena kita sudah melakukan pengecekan juga. Ya. Dan tidak ada keterkaitannya dengan narkotika, Mbak. Seperti itu. Baik, AKP Atar dan juga Pak Adrianus Meliala, nanti kami akan kembali berbincang dalam dialog NTV Prime selengkapnya usai jeda azan maghrib berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami di NTV Prime, kita akan kembali membahas kasus penculikan disertai penyekapan dan penganiayaan berkedok jual beli mobil fiktif. Dan masih bersama kami para narasumber yang tergabung melalui sambungan Zoom. Ada Panitera 3 Subdirektorat Resmo Polda Metro Jaya, AKP Fani Atar Hidayat dan Profesor Adrianus Meliala. Selamat kembali bergabung, Pak Atar, Prof. Adrianus. Saya akan kembali ke Pak Atar terlebih dahulu nih, Pak. Dari 49 juta rupiah yang ditransfer korban untuk pelaku atau tersangka ini, sebenarnya ada berapa sih perjanjian uang dari jual beli mobil ini? Nah, untuk 49 juta rupiah ini untuk di down payment di DP awal, Mbak. Kemudian pada saat disekap, para korban ini dimintai lagi, Mbak, disuruh mentransfer sisa uang yang ada di rekeningnya kepada saudari N, Mbak. Seperti itu, Mbak. Sekitar kurang lebih 300 juta lebih, Mbak. Karena tidak ditransfer lalu kemudian dilakukan penculikan, penyekapan. Bukan, kejadian mentransfer ini setelah dilakukan penyekapan, baru ketika disekap, mereka dimintai untuk masing-masing aplikasi M-Bankingnya untuk ditransfer ke saudari N, Mbak. Pak Atar, nominal 49 juta rupiah yang sudah ditransfer, apakah sudah dikembalikan kepada korban? Untuk saat ini masih ada di rekening saudari N karena rekeningnya sempat kami blokir. Untuk nanti proses pendalaman akan dikembalikan kepada korban, Mbak. Seperti itu. Akan dikembalikan kepada korban. Rencananya kapan itu, Pak? Secepat mungkin, Mbak. Oke, baik. Prof. Adrianus, kalau kita melihat ada suatu kelalaian ya dari tindak kejahatan yang dilakukan ini dari para pelaku, istri korban berhasil kabur ketika dini hari, ya lengah ya, para tersangka ini bisa dikatakan lengah ketika tertidur begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini kejahatan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para pelaku? Ya, ini membuktikan sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Dan dari ketidaksempurnaan itu lalu kemudian kasus itu terungkap. Nah, itu juga disumbang sebetulnya dari ketidakjelasan, menurut saya nih, ketidakjelasan skenario mereka. Saya menduga bahwa para korban ini dengan disekap 1 hari ya langsung kemudian takluk ya, dan kemudian lalu segera memberikan kode M-Bankingnya dalam rangka transfer sekian ratus juta seperti tadi dikatakan oleh Pak Atar. Namun ternyata tidak ya, maka lalu kemudian berlama-lama nih dari Sabtu sampai Senin kalau nggak salah ya. Nah, sudah 2 hari korban tidak kunjung kooperatif, tidak kunjung memberikan mentransfer uangnya, sehingga kemudian di sini lalu menjadi lucu bagi saya. Sebetulnya apa sih substansi penyiksaan itu gitu? Kalau penyiksaan itu dalam rangka untuk membuat si korban ini akhirnya berubah pendapat dan kemudian mentransfer, maka kesan saya adalah bahwa siksaan itu terlalu sederhana gitu ya. Jadi tidak cukup menyakitkan untuk kemudian membuat orang lalu akhirnya berubah pendapat dan kemudian mau tunduk pada kemauan si penculik gitu.
Nah, Ya. tapi juga di pihak lain, kalau tidak disiksa, lalu kemudian si pelaku akan kehabisan waktu ya, kelamaan menyekap orang, bingung mau diapakan, takut nanti kemudian lalu si korban ini kemudian meninggal dunia, malah tambah repot ya. Jadi nggak jelas ini mau diapain ini. Mengingat di luar skenario ketika para korban ini kemudian bersikeras tidak mau menyerahkan uangnya. Nah, dalam situasi yang semacam bingung itu, apalagi juga sudah lelah, maka lalu kemudian si pelaku tertidur, lengah, dan kemudian si korban lari. Nah, ini dan suatu hal yang juga menarik bagi saya adalah bahwa yang lari adalah korban wanita ya, yang asumsinya adalah tidak terlalu sigap, tidak terlalu terengginas, tapi toh kemudian lalu bisa lari, bisa keluar rumah dan kemudian pergi. Ini mengindikasikan bahwa nampaknya para pelaku ini sudah kecapean ini ya. Mungkin juga sudah bingung nih mau diapain nih korban ini, mau dibunuh semua atau apa. Maka sekali lagi tadi yang saya katakan, faktor waktu menjadi krusial kasus ini segera terungkap dan kemudian korban segera bisa diselamatkan. Keramat mungkin nanti kemudian si pelaku lalu saking kalapnya ya, udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan memutuskan hal yang fatal bagi korban, yakni membunuh korban semua. Demikian. Padahal otak pelakunya hanya satu ya, Prof, tapi ada ketidakjelasan instruksi di situ. Ya ini kan karena inilah memang jam terbang ya. Jadi kalau teman-teman polisi tentu tahu tuh, bagi mereka-mereka yang memang terbiasa main di bidang ini, main sekap, main eksekusi gitu ya. Nah kalau memang tidak terbiasa ya akibatnya begini, begitu kemudian sudah di luar skenario langsung bingung gitu ya, dan kemudian tidak punya second plan ya dalam rangka mengakhiri situasi ini. Demikian. Oke, saya akan kembali ke Pak Atar. Kalau dilihat lokasi rumah atau kediaman para tersangka ini melakukan aksinya adalah di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan ya. Nah, ini rumah milik siapa, Pak Atar? Untuk rumah ini milik saudara A yang saat ini kita amankan juga. Dia sebagai penyedia tempat, Mbak. Seperti itu, Mbak. Saudara A itu bukan salah satu dari tersangka 9 orang tersangka ini ya? Sudah tersangka, Pak. Sudah jadi tersangka, berarti milik salah satu tersangka? Ya, betul, Mbak. Baik, ini sudah berapa lama? Itu rumah milik pribadi atau rumah sewa, Pak? Rumah milik pribadi, Mbak. Rumah milik pribadi, dan sudah berapa lama rumah itu dilakukan untuk aksi kejahatan? Untuk dalam hal ini, dalam case ini, dalam kasus yang kita tangani sudah sekitar 3 hari, Mbak. Baik, dan ini ditemukan juga sejumlah barang bukti ya, Pak Atar, di kediaman. Ada seragam dinas kepolisian, kemudian juga plat dinas begitu, dan juga temuan menyerupai senjata api. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Atar, mereka tuh mendapatkannya dari mana? Kalau mendapatkan mungkin kita bisa beli di mana saja ya, Mbak, termasuk plat nomor bisa kita bikin di mana saja, karena banyak yang juga menyediakan plat nomor. Makanya untuk mobil Innovanya sendiri tersebut yang ada di rumah tersebut itu platnya sampai saat ini kita dalami itu plat palsu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Dan mobil itu sudah tidak bergerak, sudah bertahun-tahun, atau mobil itu mati, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi dipastikan memang tidak ada keterlibatan lain ya, Pak, dalam hal ini? Ya, betul, Mbak. Tidak ada, Mbak. Baik. Jadi semua barang bukti yang didapat para tersangka ini palsu ya, dan bisa didapatkan di mana saja begitu? Betul, Pak. Baik. Prof. Adrianus, kita kembali melihat, ini sepertinya kalau kita lihat para tersangka ini adalah mereka yang usianya masih tergolong muda. Tadi Anda juga sempat katakan kelompok yang mungkin bisa jadi dari teman nongkrong gitu ya. Kemudian ini seperti ngobrol-ngobrol lalu menjadi partner in crime. Nah, kalau Anda lihat ini sebetulnya fenomena seperti ini ya, untuk mereka menunjukkan eksistensinya di Indonesia itu seperti apa, Prof. Adrianus? Ya, kalau tujuannya ekonomi saya bisa memahami ya, karena anak-anak muda seperti ini tentu kebutuhan akan uangnya cukup tinggi ya dalam rangka gaya hidup dan seterusnya gitu. Tetapi kalau misalnya melakukan kejahatan seserius ini hanya karena ikut-ikutan, menurut saya itulah contoh dari generasi muda yang tidak matang ya menghadapi masa depannya. Satu contoh misalnya si pemilik rumah yang bersedia rumahnya menjadi tempat ini ya, tempat penyekapan, itu saya pikir apakah ini keyakinan dirinya luar biasa kuat atau bodoh ini ya. Mengingat yang bersangkutan
tentu pasti akan terkait dengan kasus ini, betapapun mungkin dia mengelak apa gitu ya, tapi yang jelas pasti dia akan terkait. Jadi dengan kata lain dia amat yakin bahwa kasus ini tidak akan terungkap, korban tidak akan bicara dan seterusnya gitu. Jadi bayangkan keyakinan dari mana sehingga kemudian lalu bisa setinggi itu gitu ya. Sebab selalu kita harus berpikir tentang bagaimana satu modus ini lalu kemudian bisa berakhir salah. Tidak usah untuk konteks kejahatan. Untuk konteks hal-hal baik pun selalu kita berpikir tentang bagaimana kalau di lapangan berubah ya. Bagaimana kalau ada apa-apa di jalan ya, begitu sehingga lalu kita siapkan semacam contingency plan. Apalagi untuk kasus, untuk perbuatan yang sudah masuk dalam ranah pidana, menyekap orang pula yang dalam hal ini membahayakan nyawa dari para korban. Ya, jadi kalau kemudian terlalu yakin dengan perbuatannya dan tidak menyiapkan semacam contingency plan, ya maka lalu kemudian ketika polisi datang langsung sekali angkut semua begitu ya, maka itu kan artinya pelaku ini memang bukan pelaku yang sama sekali profesional, terlatih, berpengalaman, maka lalu kemudian dengan mudah terungkap. Demikian. Ya, jadi untuk modus-modus seperti seragam, plat dinas, dan juga yang menyerupai senjata api itu tuh dengan tujuan mereka untuk mengelabui korban ya, Prof? Ya ini tentu dengan analisa yang agak gampangan ya kelihatannya memang pelaku-pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang memang biasa memang meniru, memakai jati diri yang palsu untuk supaya gagah-gagahan, supaya tambah kelihatan jagoan begitu ya. Dan sekali lagi karena unsur bersama-sama maka mereka juga lalu kemudian pede dalam rangka melakukan kejahatan serius ini gitu ya. Jadi ada semacam gestur yang sama ya antara orang yang suka menggunakan atribut polisi lalu menggunakan nomor kendaraan palsu gitu ya. Nah itu juga adalah orang-orang yang memang ingin show ya, ingin tampang, ingin terlihat jago. Dan mungkin sekali dalam hal ini ketika mereka berkumpul mereka lalu kemudian juga ingin terlihat jago. Hal mana lalu mengurangi kesadaran mereka atau daya kritis mereka bahwa kegiatan ini toh bisa juga terungkap sebagaimana terlihat pada situasi sekarang. Demikian. Oke, Pak Atar, temuan apa lagi yang memang seperti tadi kata Prof. Adrianus meyakinkan bahwa mereka ini penjahat yang bisa dikatakan amatir, hanya kelompok begitu ya, kelompok yang kemudian mencoba untuk melakukan tindak kejahatan yang tergabung dalam partner in crime ini, Pak Atar? Ya tentunya setiap kejahatan pasti ada missnya ya Mbak ya, karena tidak ada kejahatan yang sempurna Mbak. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka ini amatir, kita juga bisa bilang mereka masih banyak kekurangannya, banyak kecerobohannya dalam bertindak sehingga kami dengan bisa langsung mengungkap para tersangka seperti itu mungkin Mbak. Baik, kemudian ada temuan atau update terkini lagi Pak, apa yang diungkap dari hasil temuan dari pihak kepolisian sejauh ini, pengakuan dari para tersangka lainnya? Untuk semuanya akan kami dalami dulu Mbak, semuanya akan kami cross check dari pengakuan tersangka-tersangka yang lain dan juga pengakuan dari korban Mbak. Mungkin seperti itu, nanti baru akan ada kesimpulan yang lebih lanjut lagi Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Prof. Adrianus, jadi dengan modus jual beli mobil fiktif ini menjadi pelajaran kita bersama lagi ya, apa yang kemudian harus diwaspadai ke depannya agar tidak ada lagi yang menjadi korban ataupun jangan mudah tertipu dengan modus-modus fiktif seperti ini, Prof. Adrianus. Ya kalau saya lihat di pemberitaan sebetulnya si korban ini sudah mempersiapkan diri ya terkait dengan kemungkinan menjadi korban. Dia datang berempat ya siang hari kalau nggak salah, itu kan artinya suatu langkah prevention ya, langkah pencegahan agar tidak mudah menjadi korban. Lalu kemudian dia juga bayar uangnya tidak cash, lalu kemudian hanya berapa tadi 40 juta dulu. Itu kan sebenarnya langkah-langkah yang menurut saya standar ya dalam rangka mengamankan diri menjadi korban gitu. Tapi mungkin karena memang dari sebelah sana dari lawannya memang sudah berniat dan sudah merancang sedemikian rupa, maka kemudian lalu terjadilah kasus ini. Sehingga dengan kata lain sebetulnya korban sudah termasuk dalam kategori waspada sebetulnya. Nah, mungkin dalam rangka pelajaran bagi kita semua ya mungkin ke depan ya harus ekstra waspada misalnya untuk supaya tidak terhindar. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau kita ekstra waspada, misalnya datang 10 orang ya nanti jangan-jangan malah kalau kita mau jual beli mobil malah nggak jadi jual beli itu ya, karena tadi saking pihak sebelah sana malah nggak berani datang atau nggak saking kena banyaknya orang. Jadi dengan kata lain kembalilah pada situasi kita mengikuti
mengikuti kata hati atau atau insting kita bahwa memang teman yang kita ajak untuk berbisnis ini memang orang-orang yang punya kehendak dan niat yang baik gitu ya. Nah sayangnya pada konteks ini walaupun korban sudah bersiaga, tapi toh ternyata pihak pelaku sudah lebih canggih ya. Nah dalam kesempatan ini saya ingin tanya ya, boleh nggak kepada Pak Atar? Silakan Prof. Ya, kan ini kasusnya di Pondok Aren ya, lokasi tempat terungkap. Nah, kenapa kok kemudian lalu yang kemudian bereaksi atau bertindak adalah Polda Metro ya? Kenapa tidak di Polres Tangerang Selatan sebagai satu yang memang memiliki jurisdiksi atas TKP? Boleh saya tahu nggak? Baik Prof, dapat kami jelaskan Prof. Jadi seperti ini. Pada hari Senin pagi hari itu sang istri salah satu korban berhasil kabur dari situ Prof. Lalu dia menggunakan taksi pergi ke daerah Cibubur dan kemudian dia diantarkan oleh saudaranya yang tinggal di daerah Cibubur itu untuk langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya Prof. Jadi waktu itu langsung melapor ke Polda Metro Jaya, laporan langsung kita bertindak Prof. Baik. Baik. Bisa jadi karena langsung melapor ke Polda Metro Jaya ya saat itu. Baik, Prof. Adrianus, ini kan ada juga kasus serupa ya, jual beli mobil fiktif yang dimana ketika korban sudah mentransfer sejumlah uang, pelaku hilang. Nah, ini apa yang kemudian perlu diwaspadai lagi ke depannya? Maksudnya pelaku Jadi artinya pemilik rekening hilang gitu ya? Iya. Pelaku yang menawarkan jual beli tersebut kemudian tidak bisa ditemui, hilang, dan ini seringkali kita temukan Pak di keseharian, di mana sudah mentransfer, kemudian hanya survei fiktif gitu ya, lewat video call atau apa, korban mudah tertipu dan kemudian hilang. Ya sekarang memang modus-modus penipuan itu canggih ya. Misalnya ada modus di mana ada orang datang lalu kita kira dia adalah pembelinya, padahal sebetulnya dia adalah orang yang hanya menjadi perantara saja, kita lalu bayar kepada dia, ternyata bukan dia menjadi pemilik rekening. Jadi memang ini menjadi semacam pelajaran bagi para pihak-pihak yang mau jual beli agar proses penerimaan barang dalam arti jual beli, lalu kemudian orangnya dan transfernya itu kalau bisa berlangsung seketika itu ya, agar kemudian lalu kemungkinan penipuan dapat ditekan. Ya tentu ini memerlukan betul niat baik dari semua pihak agar kemudian mau melakukan seperti itu. Ada kalanya misalnya pelaku tadi tidak bisa ditemui. Nah sebaiknya memang menurut saya untuk amannya, maka situasinya adalah orangnya saling bertemu, barangnya ada, dan pada saat itu lalu kemudian transfer dilakukan, sehingga kemudian kelihatan notifikasi diterima atau keluarnya langsung ketahuan, hal mana mengindikasikan bahwa transfer sudah accomplish, sudah selesai, dan lalu kemudian serah terima barang dapat dilakukan pada saat yang sama. Semoga itu lalu bisa memperkecil ya kemungkinan penipuan dalam kasus ini. Demikian. Baik, terakhir Pak Atar, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan untuk menjadi kewaspadaan masyarakat lagi ke depan? Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada apabila melakukan jual beli hal-hal yang seperti ini. Tolong diwaspadai, jangan kita mudah percaya dengan orang lain sehingga terjadi hal kemudian hari seperti ini lagi. Seperti itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih AKP Fani Atar Hidayat dan juga Profesor Adrianus Meliala sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali untuk Anda seusai jeda pariwara berikut ini.